Shalom Aleihim, Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini akan membahas sebuah temanya begini. Kalau Allahnya asli, masa iya kitabnya palsu? Saudara, kalau Allahnya itu asli, masa iya kitabnya palsu? Ya, saudara, dari luar kekristenan banyak yang menuduh bahwa Alkitab itu palsu, sudah dipalsukan, barang terjemahan, karangan orang doang. Ya, loh, kalau Tuhannya, kalau Allahnya itu asli, masa iya kitabnya palsu? Kita buktikan dulu bahwa Allahnya orang Kristen itu asli, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus itu Allah yang benar. Allah yang benar itu asli nggak? Asli dong. Kalau yang nggak asli itu Allah yang alah-alahan, bukan Allah yang benar. Di dunia ini banyak Allah yang tidak benar. Satu-satunya Allah yang benar itu ya Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus Allah yang benar. Kalau Allah yang benar itu pasti asli dong. Ya. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus itu satu-satunya Allah yang penuh hikmat, dipuji selama-lamanya. Kalau namanya satu-satunya itu asli nggak? Ya asli. Karena kalau satu-satunya itu pasti ya nggak ada lainnya, ya. Satu-satunya nih, satu-satunya itu ya asli, nggak ada duplikatnya, ya. Jadi Allahnya orang Kristen itu asli, ya, satu-satunya, ya. Kemudian Yudas 1 ayat 4, Yesus Kristus itu satu-satunya penguasa. Kalau satu-satunya penguasa itu asli nggak? Asli, ya. Nggak ada penguasa lain, itu nggak ada. Jadi ya Yesus Kristus satu-satunya penguasa, artinya Yesus Kristus itu asli Allah. Loh, kalau Allahnya asli, kira-kira kitabnya asli nggak? Ya, mari kita uji ya. Di dalam Lukas 24 ayat 45 maupun Matius 22 ayat 29, di situ ditulis tentang kitab suci. Jadi kitab suci itu tertulis di dalam Alkitab, K-nya huruf besar, S-nya huruf besar. Kitab suci. Alkitab adalah kitab suci. Ya. Kalau kitab suci itu asli nggak? Asli, ya loh. Ya, keasliannya bisa dibuktikan di poin nomor 2, bahwa ketika penghakiman di dalam Wahyu 20 ayat 12 dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Jadi nanti baru ketahuan itu di akhir zaman. Oh, ternyata kitab kalian bukan kitab suci, cuman kitab doang, nggak pakai suci. Wahyu 20 ayat 12 dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Jadi satu-satunya kitab suci di jagat raya ini ya cuman Alkitab. Lah kok bisa-bisanya kalian menuduh Alkitabnya palsu, sudah dipalsukan? Ya. Justru nanti terbukti di akhir zaman, oh ternyata kalian yang koar-koar Alkitab itu palsu, nggak taunya punyamu yang palsu, punyamu yang kitab doang, nggak pakai suci. Baca Wahyu 20 ayat 12. Ya, Yesus itu yang membuka semua kitab. Punya kalian itu cuman kitab doang, nggak pakai suci. Berarti satu-satunya kitab suci di jagat raya ini cuman Alkitab. Lah kalau satu-satunya itu asli apa enggak? Ya asli. Ya. Ya, loh, kalau memang Alkitab itu asli, Pak Pendeta HTD, kalau Alkitab itu asli, yang asli itu yang terbitan mana, Pak? Banyak Alkitab ini terbitan dari mana-mana, ya. Di dunia ini ada yang anggota United Bible Society, penerbit Alkitab dunia.
salah satu anggotanya yang di Indonesia ini Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kan tadi Allahnya asli, ya, Alkitabnya asli. Jadi ciri Alkitab terbitan mana yang asli adalah yang Yesusnya Allah. Yesusnya satu-satunya Allah. Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia di situ menulis Yesus itu Allah. Di dalam Wahyu 21 ayat 7. Yesus itu satu-satunya Allah. Di dalam Roma 16 ayat 27. Sedangkan Alkitab terbitan lain, termasuk terbitan bahasa Ibrani asli, di situ endingnya, ujung-ujungnya Yesus bukan Allah. Ya, jadi Alkitab LAI bahasanya memang terjemahan, tapi kontennya asli. Yesus Allah, Yesus satu-satunya Allah. Sedangkan Alkitab terbitan penerbit lain, termasuk yang memakai bahasa asli Ibrani dan bahasa asli Yunani, bahasanya sih asli, tapi kontennya sudah dirubah sehingga Yesus Kristus bukan Allah. Clear? Anda baca Alkitab Ibrani, ujung-ujungnya Yesus bukan Allah. Anda baca Alkitab Ibrani, Yunani, bahasanya sih asli, bahasanya asli, tapi kontennya sudah dirubah. Sehingga Yesus bukan Allah. Bedakan dengan Alkitab LAI, anggota United Bible Society, bahasanya sih terjemahan, kontennya masih asli, pure, murni, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu bedanya. Jadi Alkitab yang asli mana? Yang terbitan United Bible Society. Di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi very clear, Bapak Ibu yang tanya, Allahnya saja asli. Ya, kitab sucinya asli dong. Jangan kowar-kowar ya toh. Ternyata Allahmu juga cuman Allah-Allahan, kitabmu juga cuman kitab doang, nggak pakai suci. Tapi kowar-kowarnya paling kenceng gitu. Paling kenceng mengatakan Alkitabnya orang Kristen palsu dan dipalsukan. Bahasanya tiap tahun ganti, kata-katanya ganti gitu. Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia bahasanya memang terjemahan, tapi kontennya asli. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Daripada gitu, Alkitab bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh penerbit Ibrani gitu. Malah bahasanya asli tapi kontennya sudah dirubah-rubah sehingga Yesus Kristus bukan Allah. Itu loh intinya loh. Ya. Padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.